Lalu seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pasca rilis MSCI dan pengumuman BI Rate? Kami ajak Anda untuk bergabung bersama jurnalis Metro TV Elma Rosana yang akan melaporkan langsung dari lantai Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Elma, bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan pasca keputusan dari MSCI? Ya, selamat pagi Jessica dan juga Leo. Tadi pagi pada pukul 9, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan dibuka pada zona merah di level 6.161 dan bergerak secara fluktuatif. Namun untuk saat ini kita akan langsung pantau di papan Bursa Efek Indonesia. Saat ini IHSG bergerak di zona hijau pada level 6.176 atau menguat 7,42 basis poin atau 0,13%. Untuk nilai transaksi yang tercatat ada 4,2 triliun dengan 7,3 miliar lembar saham yang diperdagangkan. Jessica dan Leo, pagi ini IHSG bergerak secara fluktuatif, tadi dibuka pada zona merah, kemudian sempat bergerak di zona hijau dan kembali melemah, dan saat ini bergerak kembali di zona hijau. Kalau kita bandingkan pada nilai transaksinya, Jessica dan juga Leo, jika pada penutupan Kamis kemarin, nilai transaksi tercatat pada 17 triliun, sementara untuk rata-rata pada pekan lalu nilai transaksi IHSG pada 25 triliun. Dari analis Hendra Wardana mengungkapkan bahwa keputusan MSCI yang tetap mempertahankan Indonesia dalam kategori emerging market ini dapat dianggap sebagai angin segar bagi pasar keuangan nasional. Status tersebut memastikan Indonesia tetap menjadi bagian dari radar investasi global dan juga menghindarkan pasar domestik dari resiko arus keluar dana asing secara besar-besaran yang biasanya terjadi pada suatu negara yang mengalami penurunan klasifikasi pasar. Kalau dalam jangka pendek, Jessica dan juga Leo, Hendra Wardana mengungkapkan bahwa keputusan MSCI ini akan berpotensi untuk meningkatkan kepercayaan investor karena ketidakpastian yang selama beberapa bulan terakhir ini membayangi pasar akhirnya mereda. Namun, keputusan MSCI ini juga mengandung pesan penting bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki transparansi pasar, kualitas keterbukaan informasi, dan juga tata kelola agar kompetitif di mata investor internasional. Kalau dari sisi pasar saham, sentimen MSCI ini berpotensi menjadi katalis bagi IHSG. Dengan berkurangnya kekhawatiran investor terhadap resiko penurunan status pasar Indonesia, ruang bagi masuknya kembali dana asing ini akan menjadi lebih terbuka. Secara teknikal, IHSG memiliki peluang untuk melanjutkan penguatan menuju area resistensi 6.377. Dan apabila level tersebut mampu ditembus dengan dukungan volume transaksi yang kuat, maka peluang penguatan lanjutan ini akan semakin besar. Sementara itu untuk area 6.074 menjadi level support penting yang perlu dipertahankan untuk menjaga momentum pemulihan pasar. Dan untuk di saat yang sama, Jessica dan juga Leo, keputusan Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada level 5,75% mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi. Suku bunga yang relatif tinggi memang diperlukan untuk menjaga daya tarik aset keuangan Indonesia dan juga mengurangi tekanan eksternal terhadap rupiah. Namun kebijakan ini, Jessica dan juga Leo, juga menunjukkan bahwa tekanan terhadap nilai tukar belum sepenuhnya hilang. Kenaikan atau bertahannya suku bunga pada level tinggi umumnya menjadi sinyal bahwa otoritas moneter masih memandang resiko pelemahan rupiah sebagai faktor yang perlu diantisipasi. Ya, Leo? Ya, Elma, kalau kita melihat di papan yang Anda tayangkan saat ini, nilai transaksi tercatat relatif kecil ya, hanya 4,3 triliun untuk beberapa hari. Kemudian kita juga lihat nilai tukar rupiah yang saat ini di monitor saya masih di sekitar 17.8 hampir 17.900. Apakah memang langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunganya 3 kali itu masih belum berdampak mungkin khususnya kepada saham-saham perbankan karena mereka yang paling sensitif terhadap perubahan suku bunga bank sentral, atau memang pasar masih mencerna efek lebih lanjut? Seperti apa perkiraan penguatan indeks ini? Apakah ini akan berbalik arah di sore nanti? Ini hari terakhir juga perdagangan atau seperti apa, Elma? Iya, Leo, jika kita pantau memang untuk nilai tukar rupiah saat ini berada di angka 17.790. Dan untuk nilai tukar rupiah ini sendiri, Leo, Prosper yang masih menghadapi tantangan ini memang
dipengaruhi oleh sentimen global yang mulai membaik, mulai dari meredanya konflik geopolitik dan juga bertahannya status Indonesia dalam indeks MSCI yang memang dapat membantu menjaga arus modal asing. Tetapi, Leo, memang ada faktor eksternal seperti arah suku bunga Amerika Serikat, penguatan dolar AS, serta dinamika pasar keuangan global yang masih menjadi variabel utama. Kalau dalam skenario optimistis, Leo, menurut analis Hendra Wardana, rupiah berpeluang bergerak lebih stabil dan juga menguat secara bertahap. Namun, apabila tekanan eksternal kembali meningkat atau terjadi arus keluar modal dari pasar negara berkembang, rupiah masih berpotensi mengalami pelemahan dan kembali menguji di area 17.900 per dolar AS. Oleh karena itu, stabilitas rupiah ini masih akan sangat bergantung, Leo, pada kombinasi kebijakan moneter domestik dan juga perkembangan ekonomi global. Sedangkan untuk sektor perbankan, Leo, penguatan dolar AS ini juga mempengaruhi dari pelemahan rupiah yang umumnya memberikan tekanan terhadap sektor perbankan, meskipun dampaknya ini tidak seketika seperti yang terjadi pada sektor importir. Namun saluran yang paling cepat terasa ini berasal dari sentimen pasar dan arus modal asing seperti saham-saham bank besar BBCA, BBRI, BMRI dan juga BBNI yang memiliki porsi kepemilikan asing tinggi kerap menjadi sasaran aksi jual ketika investor global mengurangi eksposur terhadap aset berisiko. Selain itu, juga pelemahan rupiah dapat mendorong Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Kondisi ini, Leo, berpotensi untuk meningkatkan biaya dana karena bunga deposito ikut naik, sementara penyesuaian bunga kredit biasanya akan berlangsung lebih lambat sehingga margin bunga bersih ini dapat tertekan dalam jangka pendek. Nah, secara keseluruhan, Leo dan juga Jessica, kombinasi keputusan MSCI yang positif, BI rate yang tetap terjaga pada angka 5,75%. Ya, Leo. Baik, kita akan terus memantau tentunya Elma perdagangan saham seperti apa pada hari ini sampai penutupan nanti. Untuk saat ini terima kasih laporan Anda, Elma Rosana melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.